Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari akidah dan akhlak. Nah, kita sebelum membahas lebih rinci atau lebih dalam, kita pahami dulu mengenai akidah dan akhlak ini. Akidah sendiri yaitu sesuatu keyakinan atau yang dipercayai. Contoh penerapannya seperti mempercaya adanya Allah, Rasul, malaikat, kiamat, dan kodo dan qadar begitu. Dan juga akidah ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perbuatan dari akhlak. Nah, sementara kalau pengertian dari akhlak sendiri yaitu upaya perbuatan baik yang dilakukan seseorang, baik itu disengaja atau tidak begitu. Dalam penerapannya pada pendidikan dasar, akidah dan akhlak ini berfungsi untuk membentuk istilahnya itu pendidikan karakter kepada anak. Nah, jadi anak itu jika mengenal paham atau mengenal dengan baik tentang materi akidah dan akhlak, tentunya perbuatannya juga akan baik begitu. Dan bahkan kedua pembahasan ini tidak dapat dipisahkan. Contoh misalkan penerapannya pada anak-anak di SD, seandainya dia mempercayai adanya Allah, Rasul, malaikat, kiamat, kodo dan kodar, maka tentunya dia akan melakukan perbuatan baik. Dia merasa diawasi oleh Allah begitu. Itu contoh salah satu perbuatan yang memiliki keterkaitan antara akidah dan akhlak gitu. Dan juga untuk penerapannya sehari-hari, pembelajaran yang pas atau strategi yang digunakan tentunya lebih cocok pada penerapan secara langsung. Jadi guru itu bisa salah satunya yaitu dengan mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik. Bisa dengan hal-hal yang sederhana, contoh meminjam barang dikembalikan kepada pemiliknya, membuang sampah pada tempatnya, itu contoh dari perbuatan baik yang manfaatnya seperti menjaga lingkungan. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam, itu salah satunya yaitu kejujuran. Mungkin hal-hal kecil seperti itu sudah bisa diperkenalkan kepada anak-anak di pendidikan dasar. Untuk manfaatnya sendiri, akidah dan akhlak ini jika mampu dipahami dengan baik oleh anak didik, terutama pada pendidikan dasar, maka dia akan menghasilkan generasi yang unggul, generasi yang istilahnya itu paham dengan dasar-dasar Islam, apalagi mengenai akidah dan akhlak, sehingga anak tersebut ketika dewasa maka dia tidak akan istilahnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contoh misalkan jika anak sejak kecil atau sejak pada sekolah dasar atau pendidikan dasar mereka mengenal dengan baik yang namanya akidah dan akhlak, maka dia ketika dewasa kelak seandainya menjadi pejabat, dia pasti tidak akan korupsi. Itu salah satu contoh kecilnya begitu. Jadi untuk pengertian akidah dan akhlak mungkin sudah saya jelaskan secara jelas. Mungkin jika ada yang tidak paham ini nanti bisa dipertanyakan begitu. Selanjutnya saya berikan mengenai pembahasan berikutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami. Materi selanjutnya yaitu prinsip akidah dan akhlak pendidikan dasar. Perlu kita ketahui, prinsip akidah akhlak tidaklah jauh berbeda dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri. Khususnya berkaitan dengan pola interaksi. Prinsip di sini untuk memfokuskan bidang kajian yang akan dipelajari dalam pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikan. Akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Akidah dan akhlak itu sangat memiliki hubungan yang erat, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seorang berakidah dengan benar, maka akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun akan salah. Berdasarkan nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ada beberapa prinsip akidah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, akidah didasarkan atas tauhid. Akidah harus didasarkan dengan tauhid, karena tidak ada tauhid itu bukan akidah namanya. Yang kedua, akidah harus dipelajari terus-menerus dan diamalkan sampai akhir hayat. Yang ketiga, sikap pembahasan akidah tentang Tuhan dibatasi dengan larangan memperbincangkan atau memperdebatkan tentang eksistensi zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, akal digunakan untuk memperkuat akidah. Adapun pembahasannya terakhir yaitu prinsip akhlak, yakni sebagai berikut.
Yang pertama, akhlak yang baik dan yang benar harus didasarkan dengan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Kita sebagai umat Islam tentunya berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, sesama manusia, dan alam. Karena kalau kita hanya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berakhlak kepada manusia, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukainya. Yang ketiga, pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan akidah dan syariah. Yang keempat, akhlak dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dilakukan menurut proporsinya. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu hubungan akidah dengan akhlak. Keduanya ini saling berhubungan, antara akidah dengan akhlak, akhlak dengan akidah, yang dimana akidah tanpa dibarengi dengan akhlak, tidak dimotori dengan suatu sikap atau tidak dimotori dengan suatu perilaku yang baik, itu ibaratkan sebuah pohon yang kering dan tidak bisa dinaungi dan tidak bisa dinikmati buah dari pohon tersebut. Hanya saja sebuah yang berdiri yang ditanam menjadikan sebuah pohon, tetapi tidak bisa dinikmati hasilnya. Nah, kebalikannya akhlak tidak berhubung dengan akidah, sama saja seperti benda-benda yang terbang tanpa ada tujuan kemana terbang tersebut. Nah, jadi keduanya tersebut saling berkorelasi dan saling berhubungan di antara keduanya, akidah dengan akhlak, akhlak dengan akidah, seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya tentang materi hubungan akidah dengan akhlak, ataupun sebaliknya akhlak dengan akidah saling berkorelasi, intinya satu sama lain. Begitu saja, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.